Ya. Kata beliau radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang memunculkan sesuatu dalam urusan kami ini yang bukan bahagian darinya, maka dia raddun. Ya, maka dia radd. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, raddun yakni bermakna al-mardud, ai mardud. Radd ini kenapa butuh ditafsirkan bermakna mardud? Karena radd ini adalah isim masdar. Ya, masdar. Kalau kita mau terjemahkan secara harfiah, siapa yang memunculkan perkara baru dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka itu adalah penolakan. Ini kan kurang tepat terjemahannya. Kalau kita terjemahkan dengan terjemahan aslinya, yaitu isim masdar, maka itu adalah penolakan. Karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya di sini isim masdar tapi maknanya makna isim maf'ul, yakni bermakna mardud. Jadi terjemahannya fahuwa mardud, maka itu tertolak. Ya. Nah, dan sudah dimaklumi dalam sorof bahwa masdar itu makna hakikinya adalah ya bermakna isim masdar, bermakna suatu kejadian. Dan namun masdar juga bisa ditafsirkan atau bisa dimaknakan dengan makna isim maf'ul secara majaz. Secara apa? Secara majaz. Sama seperti al-khalqu bermakna al-makhluq, sama seperti al-qadar bermakna al-maqdur. Ini semua menafsirkan masdar dengan makna majaznya, yaitu isim maf'ul, maka makna fahuwa raddun yakni fahuwa mardudun, itu tertolak. Taib. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, ya, kata beliau, hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi kulli raddi kulli bid'ah wal mukhtara'at. Kata Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini adalah qaidatun 'azimah min qawaidil Islam. Hadis ini merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah dalam Islam. Wa huwa min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk jawamiul kalim. Kita sudah sebutkan bahwa jamiul kalim adalah kalimat-kalimat atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mukhtasar, yang ringkas, yang sedikit kandungannya dibandingkan maknanya. Jadi dibandingkan makna dengan lafadznya ini terlalu simpel kalau dibandingkan makna yang luas yang terdapat di dalamnya. Jadi tidak mesti jawamiul kalim itu harus hadisnya pendek, enggak mesti. Bisa jadi hadisnya panjang tapi kandungannya jauh lebih panjang dibandingkan itu. Maka itu masuk dalam jawamiul kalim. Sebagaimana sudah berlalu kemarin hadis Jibril. Hadis Jibril itu termasuk jawamiul kalim. Memang panjang, tapi kalau disyarah, dijelaskan itu jauh lebih panjang lagi. Ya kan? Sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya. Maka ini juga hadis pendek tapi kandungannya jauh lebih luas dibandingkan lafadznya, maka dikatakan ini jami'ul kalim, jawami al-kalim. Ya, kata beliau, fa innahu sarihun fi raddi kulli bid'ah wal mukhtara'at. Karena hadis ini tegas membantah, tegas menolak semua bentuk bid'ah dan ya hal-hal yang baru dalam beragama. Nah. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang memunculkan ahdatsa? Siapa yang memunculkan ya fi amrina hadza dalam urusan kami ini? Ya, urusan kami yang dimaksud di sini adalah urusan agama. Urusan apa? Agama. Amrina yang dimaksud di sini adalah urusan agama. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan urusan agama kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Dan juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa bid'ah ini dimunculkan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah itu karena tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena bid'ah itu dimunculkan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah, tujuannya adalah untuk ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah taala. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya bid'ah itu dari asalnya memang tidak berhubungan dengan perkara-perkara duniawi. Tidak berhubungan dengan perkara-perkara duniawi. Maka amrina di sini yakni amri dinina. Urusan agama kami ini. Ma laysa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya fahuwa radd. Maka itu apa? Maka itu tertolak. Nah, para ulama menjelaskan
bahwasanya ya, bahwa lafaz ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahurat, siapa yang memunculkan, ya, siapa yang memunculkan perkara baru, ya, perkara baru dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya. Ini dikatakan memunculkan perkara baru, ya, memunculkan perkara baru. Ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti bahwa ini merupakan dalil, ya, sanggahan, bantahan terhadap apa? Terhadap semua perkara apa bid'ah dalam agama. Kemudian di lafaz berikutnya dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang bukan bagian apa, bukan, tidak ada contohnya dari kami. Jadi dia melakukan amalan walaupun amalan tersebut bukan perkara baru. Ya, perhatikan, maka ini dari fikihnya An-Nawawi rahimahullah boleh bawakan dua hadis ini. Karena memang dua hadis ini bukan semakna, tidak semakna, tapi memiliki dua kandungan yang berbeda. Ya, memiliki kandungan yang berbeda. Nah, hadis di atas dikatakan man ahdasa, memunculkan perkara baru. Maka hadis yang pertama ini adalah hukum untuk semua perkara-perkara baru dalam agama. Ya, nanti kita akan terangkan lebih jauh. Hukum untuk semua perkara baru, ahdasa, ihdas, perkara yang baru yang belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Jelas sampai sini? Makanya kabar kejadian dikatakan hadis. Ya, hadis secara bahasa dikatakan bermakna apa? Bermakna al-jadid, baru. Kenapa? Karena tidak ada sebelumnya. Ya, maka siapa yang memunculkan perkara baru dalam agama yang tidak ada, belum ada sebelumnya seperti itu, maka apa? Fahuran, maka itu tertolak. Maka potongan hadis yang pertama berbicara mengenai perkara-perkara baru dalam agama. Sementara riwayat Imam Muslim dikatakan man amila amalan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan, yakni walaupun itu bukan amalan yang baru, bukan amalan ihdas dalam agama, bukan perkara baru dalam agama, tapi selama amalan tersebut tidak ada tuntunannya, ya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu juga mardud, maka itu juga tertolak. Ya, maka ini cara memahami dua hadis ini, atau hadis ini dengan kedua lafadznya. Kita punya dua sudut pandang, dua perkara yang ditolak dalam hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini, ya, menunjukkan bantahan terhadap semua perkara-perkara baru yang merupakan tambahan dari syariat. Afwan, tambahan terhadap apa? Tambahan terhadap hukum syariat yang belum ada sebelumnya, yang tidak ada sebelumnya, yang tidak ada sama sekali dari syariat, kemudian diadakan baik berupa ucapan, perbuatan maupun keyakinan, maka itu mardud. Itu tertolak. Itu apa? Tertolak. Perkara baru belum ada, tidak ada sama sekali sebelumnya, kemudian dimunculkan, maka apa? Itu tertolak. Kemudian perkara yang kedua yang ditolak dalam hadis ini, dan ini yang tertolak dalam riwayat yang kedua, adalah bahwa hadis ini menjadi dalil akan bantahan, akan sanggahan dan tertolaknya semua amalan, semua perbuatan yang bertentangan dengan syariat, walaupun itu bukan perkara baru. Walaupun itu bukan perkara baru. Jelas sampai sini? Misalnya apa? Maksiat, misalnya kayak mencuri, ya, membunuh, atau dosa-dosa maksiat yang lain. Apakah maksiat ini perkara baru dalam agama? Ya, bukan perkara baru, sudah ada dari zaman dahulu. Tapi ini juga, amalan ini adalah laisa alaihi amruna. Bohong ini, membunuh ini, mencuri ini tidak ada syariat kami padanya. Maka ini juga apa? Mardud. Ini juga apa? Mardud. Ya, maka hadis yang pertama menyangga semua bid'ah, dan lafaz yang pertama menyangga semua bid'ah dan muhdatsat dalam agama, dan lafaz yang kedua menyangga semua bentuk kemungkaran, maksiat, dosa-dosa dalam ajaran Islam, dalam al-Islam. Jelas sampai sini, ya? Maka hadis pertama dibandingkan dengan hadis yang kedua itu lebih umum. Kenapa? Karena hadis yang kedua itu menolak dan membantah semua jenis maksiat. Dan di antara bentuk maksiat ada namanya di antara bentuk maksiat ada bid'ah di dalamnya. Ada bid'ah di dalamnya. Maka bid'ah itu masuk dalam keumuman maksiat secara umum. Masuk dalam keumuman maksiat. Ya, maka lafaz yang kedua itu lebih umum dibandingkan lafaz yang pertama. Kenapa? Karena lafaz yang pertama hanya membatasi pada perkara-perkara baru dalam agama. Iya. Sementara lafaz yang kedua dalam riwayat Muslim itu membantah semua hal-hal yang tidak ada tuntunan Islam di dalamnya. Termasuk di dalamnya maksiat. Islam tidak pernah menuntunkan maksiat. Ya, maka semua jenis maksiat itu tertolak dalam agama berdasarkan kalimat yang kedua. Dan masuk di dalamnya bid'ah.
masuk di dalamnya apa? Bid'ah dalam agama. Jelas sampai sini? Maka ketika kita mau membahas hadis ini, kita harus membicarakan dua hal dari dua sudut pandang. Yang pertama bid'ah secara khusus, dan yang kedua maksiat secara umum. Bid'ah secara khusus dan maksiat secara umum. Dosa secara umum. Jelas sampai sini? Nah, dan juga di sini terdapat isyarat bahwasanya sesuatu perkara yang baru dalam agama, itu secara umum ada dua jenis. Yang pertama, ada yang betul-betul baru, tidak ada contoh sebelumnya, dan yang kedua ada yang sudah pernah ada contohnya tapi ada tambahan atau ada pengurangan dan seterusnya. Ini juga tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itulah, kalau kita memahami cakupan kedua hadis ini, ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fihi dalilun ala anna al-ibadata min al-ghusli wal wudu'i was sawmi was salati idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Ya, wa anna al-ma'khudha bil aqdil fasidi yajibu radduhu ala sahibihi wa la yamlik atau wala yumlak. Kata Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini menjadi dalil bahwasanya semua ibadah, mandi wajib, wudu, puasa, salat, semua ibadah kalau dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ibadah tersebut tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat syahnya salat, syarat-syarat syahnya wudu, syarat-syarat syahnya puasa, atau melanggar rukun wudu, rukun puasa, rukun salat, rukun mandi junub misalnya. Ya. Ada dia tinggalkan satu rukun dari ibadah, maka ini apa? Tertolak. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Karena hadis lafaz yang kedua ini mencakup umum semua yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sekarang tuntunan Nabi SAW, rukun wudu itu ada 6 misalnya, dia cuma lakukan 5, berarti apa? Laisa alaihi amruna. Ya, wudu yang dilakukan ini laisa alaihi amruna fahuwa radd, maka wudunya tertolak. Yani wudunya tidak syah. Mandi junub rukunnya ada 2. Ya, kapan dia buang salah satunya, maka apa? Tertolak. Dia tertolak. Jelas ya? 6. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, demikian pula dalam muamalah. Kata beliau, wa annal ma'khudha bil aqdil fasidi yajibu radduhu ala sahibihi wa la yumlak. Demikian pula benda yang dimiliki, ya, dimiliki dengan akad yang fasid, akad yang rusak, akad yang tidak syah, maka wajib dikembalikan barangnya kepada yang punya dan tidak boleh dimiliki. Ya, misalnya dia menjual barang yang dia tidak miliki, ya, atau misalnya jual beli dengan cara jual beli dengan riba, ya, tukar menukar barang ribawi, ya, dengan syarat yang tidak memenuhi, maka harus dikembalikan barangnya, ya, atau akad tapi syarat akadnya tidak terpenuhi, terpenuhi. 6. Ada dari syarat-syarat akad ataupun dari rukun akad tertentu yang tidak terpenuhi, maka ini apa? Tidak boleh dia mengambil barang tersebut, dia harus kembalikan. Demikian pula yang menerima uangnya harus mengembalikan uang tersebut. Itu akadnya tidak syah, harus dikembalikan dan dibuat akad yang baru. Nah, lihat ya keluasan cakupan hadis ini. Jadi hadis ini bukan hanya hadis yang menyanggah semua bentuk bid'ah dalam agama, tapi juga menyanggah dan membantah semua bentuk maksiat. Bahkan semua bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam tata cara ibadah dan muamalah. Dalam tata cara apa? Ibadah dan muamalah. Ya, termasuk di dalamnya dalam muamalah seperti mempersyaratkan persyaratan sebagaimana ma'ruf dari hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil walau syaratu mi'ata marrah. Semua syarat dalam muamalah, dalam transaksi keuangan yang tidak ada satupun, ya, yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah syarat yang batil walaupun mereka mempersyaratkan 100 syarat. Ya, walaupun mereka mempersyaratkan 100 syarat. 6. Jelas ya? Jadi kalau kita mau jabarkan atau umumkan kandungan hadis ini, ada 3 hal. Ada 3 hal yang semua hukumnya mardud. Yang pertama adalah semua perkara baru dalam agama. Ini mardud dengan lafaz yang pertama secara khusus. Ya. Walaupun bid'ah ini perkara yang baru dalam agama juga tertolak dengan lafaz yang kedua, karena lafaz yang kedua lebih umum. Ya.
Kemudian perkara yang kedua adalah maksiat dengan semua bentuk maksiat dari dosa besar sampai dosa kecil semuanya. Itu juga hukumnya mardud. Kenapa? Karena itu masuk dalam cakupan hadis yang kedua, lafaz yang kedua. Man amila amalan. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya kami di situ, dan maksiat bukan tuntunan Islam. Kemudian yang ketiga, ya, menunjukkan bahwa semua ibadah dan semua muamalah, semua ibadah dengan semua jenis ibadah, semua muamalah dengan semua macam transaksi, akad dan semacamnya, tidak semuanya tertolak, dianggap tidak syah, harus dibatalkan, diulangi, ya, kalau ada syarat-syarat atau dari rukun-rukunnya yang tidak terpenuhi. Jelas sampai sini? Nah, kemudian karena itulah hadis ini dijadikan dalil oleh al-usuliyun, ya, sebagai dalil dari kaidah yang masyhur di kalangan mereka dalam masalah an-nahyu, dalam masalah larangan. Kata para usuliyin, an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu kalau dilanggar maka menunjukkan rusaknya, fasidnya, batilnya itu amalan. Ya, batilnya itu amalan. Ini perinciannya di buku-buku usul fikih. Contoh misalnya Nabi SAW melarang salat sunnah yang tidak memiliki sebab, ya, yang tidak memiliki sebab dilarang pada waktu-waktu terlarang. Ada 5 waktu terlarang, ma'ruf dalam pembahasan fikih. Ini dilarang. Jangan salat di 5 waktu ini. Ini namanya an-nahyu, larangan. Nah, kapan ada orang nekat salat dengan salat sunnah mutlak misalnya, salat sunnah yang tidak terkait dengan sebab, ya. Kemudian dia sholat di situ, maka apa? An-nahyu yaqtadil fasad. Itu larangan. Kamu langgar menunjukkan fasidnya amalan kamu, rusaknya sholat kamu. Rusaknya sholat kamu. Nabi SAW melarang untuk puasa di 2 hari raya. Di 2 hari raya. Dilarang. Ada orang puasa di situ, ada orang puasa di situ, maka apa? Yaqtadil fasad. Maka puasanya itu fasid. Puasanya itu tidak syah. Ya, jelas ya? Ketika dikatakan oleh Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak, jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Lantas ada orang menjual barang, ya, ada orang menjual barang di mana barangnya belum sampai ke tangannya. Dia baru pesan dari orang sementara masih dalam pengiriman misalnya, ya. Dan itu masih ditanggung oleh yang mengirim misalnya, ya, belum sampai ke tangannya dia. Nah, ataukah dia sudah beli barang tapi masih disimpan di gudangnya pembeli, nanti saya datang ambil sendiri, simpan saja di situ. Tapi dia sudah jual ke orang. Ini tidak syah akadnya. Ini tidak syah. Kenapa? An-nahyu yaqtadil fasad. Nabi SAW tegas melarang, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Dia pergi jual, maka apa? Transaksi yang kamu lakukan itu fasid. Ya, itu makna kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan kalau dilanggar maka menunjukkan apa? Rusaknya apa? Rusaknya amalan tersebut. Ya, tidak syahnya amalan tersebut. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini kita bahas dari dua perkara yang terakhir, ya, masalah maksiat dan juga masalah semua ibadah dan transaksi muamalah yang tidak sesuai dengan syariat. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu bentuk bid'ah dalam agama. Ya. Dan ini biasanya hadis ini digunakan berdalil untuk membantah bid'ah. Wa illa sudah kita terangkan bahwa hadis ini tidak terbatas dengan perkara bid'ah. Hadis ini juga bisa digunakan untuk menyangga dan membantah semua jenis maksiat dari yang paling besar sampai kecil, dan hadis ini juga bisa digunakan untuk berdalil, ya, untuk membatalkan semua muamalah transaksi keuangan yang tidak syah atau transaksi apapun, akad baik dalam muamalah jual beli, muamalah maliyah maupun muamalah syakhsiyah, akad nikah, khulu, talak dan semacamnya, semuanya itu bisa dibatalkan dengan hadis ini kalau tidak memenuhi syarat. Sebagaimana semua ibadah yang tidak memenuhi syarat ataupun rukun semua tertolak dengan hadis ini. Ya, jelas ya? Nah, kata Nabi SAW, man ahdatsa, siapa yang memunculkan perkara baru, ya, fi amrina, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Baik. Hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita mengenai definisi ataupun batasan bid'ah. Apa itu bid'ah? Dan sebelumnya butuh dibedakan antara bid'ah dengan al-muhdats. Ya, al-bid'ah dengan al-muhdats. Al-muhdats itu lebih umum dibandingkan bid'ah. Al-muhdats, perkara yang baru, itu lebih umum dibandingkan bid'ah. Kenapa? Karena itu mencakup perkara-perkara dunia. Ya.
perkara-perkara dunia, kalau ada hal yang baru, ada perkara yang baru, jelas sampai sini, dalam perkara dunia itu dikatakan muhdas juga. Ya, itu dikatakan muhdas, tapi tidak dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah kecuali dari sudut pandang itlaq bahasa. Ya, kecuali kalau dimaksudkan bid'ah secara bahasa maka iya. Karena bid'ah secara bahasa adalah apa? Ya, ihdatsu syai' ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah secara bahasa adalah memunculkan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa iya. Ya, maka butuh dibedakan antara muhdas dengan al-bid'ah. Ya. Al-muhdas itu adalah semua perkara baru secara umum. Ya. Semua perkara baru secara umum, tidak ada sama sekali. Jelas sampai sini ya? Tidak ada sama sekali sebelumnya. Ya. Sementara bid'ah itu lebih spesifik pada perkara-perkara baru yang tidak ada sama sekali contohnya, tuntunannya, ajarannya dalam ajaran Islam. Ya, maka semua semua bid'ah itu adalah muhdas, tapi tidak semua muhdas itu adalah apa? Itu adalah bid'ah. Jelas? Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala membagi muhdasat menjadi dua. Ada muhdas yang yang diharamkan dan ada muhdas yang dibolehkan. Ya, muhdas yang diharamkan dan ada muhdas yang dibolehkan. Muhdas yang diharamkan inilah yang merupakan bid'ah. Ya, sementara muhdas yang dibolehkan ini adalah perkara-perkara yang baik pada perkara-perkara dunia atau pada perkara-perkara agama tapi ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan terangkan nanti insyaallah taala. Tapi ala kulli hal, secara umum hadis ini memberikan kepada kita definisi ataupun dobit batasan dari bid'ah. Kapan sesuatu dikatakan bid'ah? Jelas ya? Kapan sesuatu dikatakan bid'ah? Baik. Hadis ini memberikan empat khuyut. Ya, empat kata kunci atau empat persyaratan yang nanti terpenuhi empat-empatnya baru dikatakan sesuatu itu bid'ah. Perhatikan, hadis ini ya menjelaskan kepada kita ada empat perkara yang harus terpenuhi baru sesuatu itu dikatakan bid'ah. Kapan tidak terpenuhi salah satunya maka dia bukan bid'ah yang diharamkan. Maka dia bukan bid'ah yang diharamkan. Jelas ya? 6. Yang pertama, ya, qaid yang pertama atau syarat yang pertama sesuatu dikatakan bid'ah yaitu apa? Ya, bahwa hal tersebut adalah ihdatsun fid din. Adalah perkara baru dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. 6. Maka keluar darinya semua perkara-perkara baru dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Kenapa? Karena dikatakan man ahdatsa fi amrina, dalam urusan kami ini, dan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan agama. Maka dobit ataupun batasan bid'ah yang pertama adalah itu adalah ihdatsun fid din. Ihdas dalam agama, bukan dalam perkara dunia. Bukan dalam perkara dunia. Kemudian yang kedua, bahwa ihdas dalam perkara agama ini laisa minhu, tidak ada sama sekali ajaran Islam yang menjelaskan tentang itu. Ya, tidak ada sama sekali ajaran Islam yang mengajarkan tentang itu. Ya, yakni perkara baru dalam agama ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak ada satupun dalil-dalil syariat baik secara khusus maupun secara umum yang menunjukkan amalan itu. Itu namanya apa? Bid'ah. Ya, ini batasan yang kedua. Jadi perkara baru dalam agama itu laisa minhu. Ya, tidak ada sedikit pun. Karena dikatakan apa? Fi amrina hada ma laisa minhu. Ini dobit yang kedua. Ya, laisa minhu, yakni bukan bagian dari ajaran Islam. Dan kalau kita berbicara mengenai ajaran, itu ajaran dengan semua sudut pandangnya dalam Islam. Islam secara komprehensif dengan semua dalil-dalil. Jelas sampai sini? Maka bukan termasuk perkara bid'ah. Perhatikan, bukan termasuk perkara bid'ah kalau sesuatu itu perkara baru dalam agama, namun tapi dia bagian dari agama. Jadi ada perkara-perkara yang baru dalam agama, tapi dia bagian dari agama. Jelas ya? Perkara baru dalam agama, tapi dia bagian dari agama. Kenapa dia bagian dari agama? Karena ditunjukkan oleh qawaid umum dalam syariat. Ditunjukkan oleh usul amma dalam syariat. Ditunjukkan oleh dalil-dalil umum dalam syariat. Iya. Dan kita tahu dalil-dalil dalam syariat kita bukan cuma Quran dan Sunnah. Ada ijma', ada qiyas, ada qaulus sahabi bagi yang memandang itu adalah hujjah, seperti mazhab Imam mazhab jumhur ulama, Imam Hanabilah, Malik, Abu Hanifah memandang bahwa ucapan sahabat adalah hujjah. Ada juga al-masalihul mursalah,
ada juga al-istihsan, ya, menurut sebagian mazhab tentunya, ya, ada amal ahli Madinah menurut Imam Malik dan seterusnya. Ya, maka kalau ada sebuah amalan, ya, perkara baru dalam agama, namun dia tercakup dalam dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, maka itu bukan bagian dari bid'ah. Bukan bagian dari bid'ah. Jelas sampai sini? Ada sebuah amalan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya, iya, namun dia masuk dalam keumuman dalil-dalil yang ada, maka apa? Dia bukan bid'ah. Dia bukan bid'ah. Kenapa? Karena kriteria bid'ah bukan hanya perkara baru dalam agama. Ya, jelas ya, bukan hanya perkara baru dalam agama, tapi apa? Dia adalah perkara baru dalam agama dan laisa minhu. Apa namanya? Tidak tercakup oleh ajaran Islam secara umum. Ya. Tidak tercakup dalam ajaran Islam secara umum. Dan sekali lagi, dalil bukan cuma Quran hadis, bukan juga cuma ijma, ada qiyas, ada dalil-dalil yang lain yang dipelajari dalam usul fikih. Ya, yang dipelajari dalam usul fikih. Dalil-dalil yang mu'tabar di kalangan para ulama. Dalil-dalil yang mu'tabar yang dijadikan pendalilan oleh para ulama. Jelas sampai sini ya? Taib. Dan ini apa namanya, penjelasannya di tempat lain tentunya tentang masalah ini. Taib. Ini kriteria yang kedua. Jadi bid'ah adalah perkara baru dalam agama dan laisa minhu, bukan bagian dari agama. Artinya kalau dia perkara baru dalam agama, tapi dia merupakan bagian dari agama, dikarenakan tercakup dalam usul-usul, kaidah-kaidah umum, maqasidus syariah secara umum tercakup di situ, maka apa? Itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah dalam agama. Ya. Seperti misalnya pengumpulan mushaf. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pengumpulan mushaf, tapi itu masuk dalam kaidah ammah dalam syariat. Ya, kaidah ammah dalam syariat. Nah, demikian pula azan apa namanya? Azan yang pertama dalam salat Jumat. Ya. Kita tahu di sini ada khilaf. Jelas ya? Sebagian sahabat mengingkari dan Utsman bin Affan mengisbat adanya azan pertama dalam salat Jumat, di mana sebagian sahabat mengingkari. Taib, ketika ada ucapan sahabat, maka menurut para ulama yang mengatakan bahwa ucapan sahabat adalah hujjah, maka apa? Tidak bisa dikatakan azan pertama dalam salat Jumat khutbah bid'ah. Kenapa? Ini adalah amalan Utsman bin Affan, amalan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang hadir yang hidup ketika itu tidak ada yang mengingkari terang-terangan. Kalaupun ada yang mengingkari, ya seperti itu. Jadi ketika ada khilaf di kalangan sahabat, menunjukkan itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena ucapan sahabat adalah hujjah menurut pendapat menurut jumhur usulin yang mengatakan bahwa qaulus sahabi itu hujjah. Ya. Sebagaimana ada sebagian sahabat mengatakan bahwa kunut subuh itu muhdas. Ya, tapi diamalkan oleh sahabat yang lain. Apakah dikatakan bid'ah? Tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya, ini sepengetahuan dia. Iya, dan kalimat muhdas di kalangan sahabat seperti kita katakan ketika ada seorang sahabat ditanya tentang kunut subuh, dia mengatakan ya bunai muhdas. Kalimat muhdas di sini umum, bukan bermakna bid'ah yang tercela. Muhdas ini ya wahai anakku, ini perkara yang baru saya dengar, baru saya ketahui, saya tidak ketahui sebelumnya, dan seterusnya. Tapi diamalkan oleh sahabat-sahabat lain seperti Anas bin Malik radhiyallahu an dan sahabat lain mengamalkan kunut subuh tersebut. Apakah dikatakan bid'ah? Tidak. Walaupun tidak, kalaupun kita katakan hadisnya dhaif, ya, kalaupun kita katakan hadisnya dhaif, yakni Nabi tidak pernah mengamalkannya, tapi dia masuk dalam qawaid ammah dalam syariat. Yaitu apa? Amalan sahabat. Ada sahabat yang mengamalkannya. Jelas sampai sini ya? Apalagi kalau kita mengatakan hadisnya sahih. Iya, hadisnya apa? Hadisnya sahih. Jadi perkara yang kedua ini penting. Jadi dobit bid'ah yang pertama, dia adalah perkara baru dalam agama. Dobit bid'ah yang kedua, perkara baru dalam agama itu bukan bagian dari ajaran agama. Kalimat ajaran itu lebih luas dibandingkan amalan. Dan ada contohnya dari Nabi SAW ketika dikatakan tidak ada dalam ajaran, itu lebih luas. Ajaran Islam itu luas dari berbagai sudut pandang. Jelas sampai sini? Karena itulah dan ini semua dipelajari dalam usul fiqh. Kemudian dobit yang ketiga, saya lupa ya. Dobit yang pertama itu adalah ihdas, perkara baru dalam agama, perkara baru. Itu dulu. Dobit yang pertama itu adalah ihdas, perkara baru. Ya. Kemudian dobit yang kedua adalah perkara baru dalam agama. Kemudian dobit yang ketiga, perkara baru dalam agama yang bukan bagian darinya. Dan dobit yang keempat, yang terakhir adalah bid'ah ini dimunculkan dengan niat apa? Biqasdi ta'abbud, dengan niat untuk beribadah. Dengan niat untuk beribadah. Kenapa? Karena urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah, dan memang kenyataannya orang-orang memunculkan bid'ah itu tujuannya untuk beribadah. Maka ini dobit yang keempat, bahwa bid'ah itu adalah sebuah perkara baru dalam agama yang bukan bagian darinya dan dimunculkan untuk maksud beribadah. Keluar darinya maksud adat.
Kalau tujuannya apa? Adat. Misalnya kaum muslimin atau di masyarakat tertentu memunculkan suatu amalan dengan niat sebagai adat istiadat saja, maka ini bukan dikatakan bid'ah, tidak bisa dikatakan bid'ah. Bagaimana bisa bid'ah dihukumi dalam perkara-perkara adat? Ya, kalau kita mau menghukumi adat itu melanggar syariat atau tidak, ya paling banter dihukumi ini adat maksiat, ini adat ini diharamkan. Adapun dikatakan bid'ah tidak, karena asal dimunculkannya untuk adat, bukan untuk ibadah. Jadi sampai sini, maka suatu amalan nanti bisa dihukumi bid'ah atau bukan bid'ah kalau dia dimunculkan dengan niat untuk beribadah. Dengan niat untuk apa? Beribadah. Jelas sampai sini? Tapi kalau sebuah amalan dimunculkan dengan niat untuk adat, bukan untuk perkara ibadah, bukan maksud bertakarrub kepada Allah dengannya, sekedar adat istiadat saja, lantas dimunculkan, maka hukumnya adalah apakah dia boleh atau tidak boleh, apakah dia haram atau mubah. Bukan masalah bid'ah atau bukan bid'ah. Jelas sampai sini? Karena dia adalah urusan adat. Bid'ah atau tidak bid'ah, urusannya adalah ibadah. Baik. Jadi saya ulangi, 4 batasan suatu amalan dikatakan bid'ah. Yang pertama, dia adalah ihdas, perkara baru. Yang kedua, dia adalah ihdasun fid din, perkara baru dalam agama. Yang ketiga, dia adalah apa? Ihdasun fid dini ma laysa minhu, bukan bagian dari ajaran Islam secara umum. Dan yang keempat, apa namanya? Biqasdi yuqsadu bihi ta'abbud, dimaksudkan untuk beribadah. Dimaksudkan untuk beribadah. Nah, dari 4 kuyut ini, 4 batasan ini, kalau kita mau memberikan definisi yang komprehensif terhadap bid'ah, kita bisa katakan bahwa bid'ah itu adalah ma uhditsa fid dini mimma laysa minhu biqasdi ta'abbud. Ma uhditsa fid dini. Jelas ya? Ma uhditsa. Pertama, ma uhditsa fid dini mimma laysa minhu biqasdi ta'abbud. Ini definisi yang komprehensif terhadap bid'ah. Ya, kalau seorang memahami ini, maka apa? Untuk menganggap sesuatu amalan itu bid'ah, saya yakin jumlahnya tidak sebanyak ibadah yang disyariatkan. Ya. Yani bid'ah itu banyak, tapi kalau dibandingkan ibadah yang disyariatkan masih lebih sedikit. Masih lebih sedikit kalau kita mau menghitung. Kenapa? Karena banyak yang tersebar di zaman sekarang dikatakan bid'ah padahal bukan, tidak memenuhi kriteria ini. Jelas sampai sini tidak memenuhi kriteria ini. Jadi saya ulangi, bid'ah adalah ma'uhdisa, apa-apa yang dimunculkan fid dini, dalam agama, mimma laysa minhu, yang bukan bagian dari ajaran Islam yang komprehensif dari berbagai sudut pandangnya, biqasdi ta'abbud, dengan niat untuk beribadah. Dengan niat untuk beribadah. Wallahu taala alam bisawab. 6. Dan tentunya pembahasan tentang bid'ah ini adalah suatu pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas meluas, cuman di sini bukan tempatnya. Mengingat ta'arif dalam bid'ah juga ini macam-macam, ya, dan ini butuh pendalaman tersendiri, ya, butuh pendalaman tersendiri, ya, apalagi di zaman sekarang di kalangan ulama mutakhirin itu banyak yang bersandarkan pada definisi bid'ah pada ta'rifnya Syatibi rahimahullahu taala, dan definisi beliau pun ada nakat padanya, ada kritikan oleh sebagian ulama yang lain dalam masalah itu, sehingga menjadi menarik untuk diperbincangkan. Dan mengetahui hakikat bid'ah itu sangat menentukan pada sikap seorang terhadap sebuah amalan, ya kan? Ya, orang yang tidak tahu tentang bid'ah kemudian mencoba bicara masalah bid'ah, dia akan merusak dibandingkan memperbaiki. Dia akan merusak. Dia niatnya mau memperbaiki, tapi dia akan merusak kalau dia tidak paham tentang makna yang seutuhnya dari bid'ah tersebut. Dan apa yang kita sebutkan ini adalah gambaran umum dari aqwal para ulama tentang definisi bid'ah. Ya, seandainya waktu memungkinkan, mungkin kita akan sebutkan definisi bid'ah dari Imam Syafi'i rahimahullah, definisi bid'ah dari siapa? Asy-Syatibi, dari Ibnu Taimiyah, dari Syatibi, dan kita lihat ta'arif yang disebutkan oleh para ulama, cakupannya sejauh mana. Jelas ya? Apa-apa yang masuk dalam definisi mereka dan apa-apa yang tidak masuk dalam definisi mereka. Namun secara umum, apa yang kita sebutkan tadi ini sudah merupakan wakil lah atau gambaran umum dari ucapan mereka. Ya. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika mendefinisikan tentang bid'ah, ya, beliau mengatakan bahwasanya kata Syafi'i rahimahullahu taala, al-muhdatsatu fil umuri durban. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, perkara baru dalam agama itu ada 2. Ahaduhuma, yang pertama, ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fa hadhil bid'atu ad-dhalalah. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, muhdatsat, perkara baru dalam agama ada 2. Yaitu yang menunjukkan bahwa muhdas lebih umum dibandingkan bid'ah.
Karena bid'ah itu semuanya sesat, sementara Syafi'i membagi muhdas menjadi dua. Kata beliau, jenis muhdas yang pertama adalah semua yang dimunculkan ya dalam agama, maksudnya yang menyelisihi kitab. Perhatikan, menyelisihi kitab, menyelisihi sunnah, menyelisihi asar, yakni para sahabat, ya, dan menyelisihi ijma. Ijma di sini adalah ijma yang qat'i, bukan ijma zonni. Bukan ijma zonni, tapi ijma yang bersifat qat'i. Ya, yang pasti ijma'nya, yang akurat 100% ijma'nya. Karena ada juga ijma' yang zonni, dikira ijma' padahal bukan, cuman pendapat jumhur ulama misalnya. Ya, jadi semua perkara baru dalam agama yang menyelisihi kitab atau sunnah atau asar atau ijma', kata Syafi'i, fahadhil bid'ah dhalalah. Inilah bid'ah yang sesat. Jadi lihat, Syafi'i tidak membatasi pada kitab, sunnah, ya, dan ijma', tapi juga mengatakan apa? Menyelisihi asar. Menunjukkan apa? Selama masih ada asar dari para sahabat, maka itu bukan bid'ah menurut Imam Syafi'i. Ya, maka itu bukan merupakan apa? Bid'ah menurut Imam Syafi'i. Selama khilaf tersebut mu'tabar dari kalangan sahabat. Ya, dan selama hal tersebut masuk dalam keumuman kitab dan sunnah. Ya, karena kalimat kitab dan sunnah di sini bukan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kitab dan sunnah adalah apa? Teksnya kitab, teksnya sunnah. Karena tidak mungkin. Ya atau tidak? Mana dalilnya teks dari Quran mengharamkan rokok? Kan tidak ada. Tidak mungkin ada seorang pun yang mengatakan ketika dikatakan bahwa bid'ah itu adalah tidak ada contohnya dari Quran, maksudnya tidak boleh, kapan tidak ada ayatnya secara tekstual, maka berarti itu dilarang. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Maka yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tidak ada yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, yaitu baik kitab dan sunnah secara tekstual maupun secara kontekstual, baik dari sisi lafadznya maupun dari kaidah-kaidah ammah yang terpetik dari Quran dan sunnah. Qiyas, apa namanya, qaulus sahabi, apalagi al-istishab, al-masalihul mursala, apa namanya, al-istihsan, amal ahli Madinah, ini semua diambil dari Quran dan sunnah secara umum, terlepas dari ada yang rojih, ada yang marjuh, ada yang kuat, ada yang kurang kuat, ini semua terambil dari Quran dan sunnah. Maka tidak bisa, karena itulah kesimpulannya secara umum, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak menghukumi bid'ah suatu amalan yang masih khilaf mu'tabar di kalangan para ulama. Khilafnya masih mu'tabar. Ya, satunya menggunakan hadis, satunya menggunakan qaulus sahabi misalnya, satunya menggunakan ini, satunya menggunakan itu. Ini khilafnya mu'tabar. Memang ada yang rajih dan ada yang marjuh, tapi yang marjuh ini tidak otomatis dikatakan bid'ah. Jelas sampai sini? Tidak otomatis dikatakan bid'ah. Kenapa? Dia tidak bertentangan dengan kitab, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar dari para sahabat, dan tidak bertentangan dengan ijma'. Ya, yang bid'ah dhalalah kata Syafi'i adalah semua yang dimunculkan dalam agama yang bertentangan dengan kitab atau sunnah atau asar atau ijma'. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wasaniya, bentuk muhdas dalam agama yang kedua, ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadza. Perkara baru yang dimunculkan dalam agama, tapi perkara baru yang dimunculkan tapi dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Maka yang seperti ini kata beliau tidak ada apa namanya? La khilafa fihi liwahidi min hada. Ya, di mana para ulama tidak berbeda pendapat tentang pembolehannya. Misalnya menulis hadis, membukukan Quran, ya, ilmu-ilmu alat, ilmu tajwid, ilmu ushul fikih, ilmu mustalahul hadis, ilmu-ilmu apa namanya? Yang baru muncul, disiplin ilmu agama yang baru muncul. Jelas sampai sini? Ini perkara baru yang dimunculkan tapi dalam kebaikan, di mana para ulama sepakat itu tidak ada masalah. Maka apa? Fahadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Yang tidak tercela. Kemudian beliau memberikan contoh ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an fi qiyam syahri Ramadan, ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kata Syafi'i, yakni maksudnya Umar adalah annaha muhdatsatun lam takun, bahwa salat berjamaah tarawih di bulan Ramadan 30 hari berturut-turut ini perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ya. Perkara contoh sebelumnya. Namun itu adalah perkara kebaikan dan semua sahabat sepakat menerima amalannya. Siapa? Sepakat menerima amalannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ini. Maka itu dikatakan apa? Muhdasa, perkara baru, tapi tatkala dia dalam perkara kebaikan dan semua ulama sepakat menerimanya, maka apa? Itu bukan termasuk bid'ah yang bukan perkara muhdasa yang mazmumah. Tapi ini diantara kalam dari ulama mutaqaddimin dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam ta'rif al-bid'ah. Baik, mudah-mudahan jelas dari penjelasan yang ringkas ini berkenaan dengan al-bid'ah. Kemudian sebagai penutup pembahasan hadis ini, ya, dengan kedua lafadznya merupakan mizan lil a'mal adh-dhahirah. Ini adalah timbangan untuk amalan-amalan zahir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat itu adalah mizan untuk lil a'malil batinah,
untuk amalan-amalan batin. Maka kebenaran atau diterima tidaknya amalan dalam Islam itu memiliki satu timbangan. Memiliki satu timbangan, di mana satu timbangan ini terdiri dari dua perkara. Jadi kita tidak bilang ada dua timbangan, enggak. Satu timbangan. Satu timbangan untuk mengukur amalan itu diterima atau tidak. Satu timbangan, tapi satu timbangan ini disusun dari dua komponen. Ibarat kalau timbangan kan ada lisan dari mizan tersebut, dan ada apa? Ya, ada anak-anak timbangan, ada di tengahnya. Itu dua komponennya. Tapi timbangannya cuma satu. Maka demikian pula di sini, timbangan amalan dalam Islam cuma satu, tapi dibentuk dari dua kaidah. Dua apa? dua unsur. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini adalah mizan untuk amalan-amalan batin, dan yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dengan kedua lafadznya, ini adalah mizan untuk amalan-amalan zahir. Maka untuk batinmu timbang dengan innamal a'malu binniyat, dan untuk zahirmu timbang dengan itu. Ya, karena itulah ma'ruf dari siapa? Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala mengatakan apa? Bahwa amalan tersebut tidak diterima oleh Allah taala sampai ketika beliau menafsirkan firman Allah taala, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ayyukum ahsanu amala di awal surah Al-Mulk. Bahwa yang diterima oleh Allah taala hanyalah ahsan, amalan yang ahsan. Kata Al-Qadhi Iyad ketika ditanya apa itu ahsan, kata beliau akhlasuha wa aswabuha. Amalan dikatakan ahsan kalau dia paling ikhlas dan paling aswab. Ya, yang paling apa? Aswab, yang paling benar. Ya, akhlasuha yang paling ikhlasnya, yakni kalau diniatkan hanya untuk Allah taala, dan aswabuha yang paling benar adalah kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam ajaran Islam secara umum, maka itu sudah bisa dikatakan sawab. Itu sudah bisa dikatakan apa? Sawab. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena sudah tercakup dalam apa? Tercakup dalam ajaran Islam secara umum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai walillahil hamd hadis, penjelasan terhadap hadis yang kelima. Baik. Dan sebelum kita menutup, ada satu poin yang penting juga. Ini ucapan dari Imam Syatibi rahimahullah. Saya lupa. Kata Syatibi rahimahullah taala tentang bid'ah. Kata beliau, al-bid'ah idza tu'mila ma'quluha wujidat rutabuha atau idza tu'mila ma'quluha wujidat rutabuha mutafawitah. Kata Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bid'ah kalau kita cermati kandungan bentuk-bentuknya di dalam, ya, maka kita akan dapati itu bid'ah itu bertingkat-tingkat. Faminha ma huwa kufrun sarah. Ya, ada bid'ah yang merupakan kekafiran yang jelas, seperti bid'ahnya orang-orang jahiliyah, ya, yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Kadzalika bid'atil munafiqin. Ini saya potong ayatnya, beliau bawakan ayatnya, saya potong untuk meringkas. Wa kadzalika bid'atil munafiqin, seperti bid'ahnya orang-orang munafiqin. Ya, yang melindungi nyawa mereka dengan berpura-pura masuk Islam. Itu juga bid'ah. Nah, itu bid'ah yang merupakan kekafiran. Kemudian kata beliau, wa minha ma huwa minal ma'asi allati laysat bi kufr. Di antara bid'ah ada bid'ah yang merupakan maksiat dan bukan kekafiran. Ataukah yukhtalafu hal hiya kufrun amla, atau para ulama berbeda pendapat apakah bid'ah ini mengkafirkan atau tidak, seperti kabid'atil khawarij wal qadariyah wal murji'ah wa man ashbahum minal firaqid dhallah. Ini tingkatan yang kedua, yang maksiat tapi tidak sampai kekafiran, atau khilaf apakah kekafiran atau tidak. Kemudian waminha, di urutan di bawahnya ada bid'ah yang apa? Ma huwa ma'siyah yuttafaqu 'alaiha. Ya, yuttafaqu 'alaiha. Nah, ada bid'ah yang merupakan maksiat dan disepakati dia sebagai maksiat, bukan kekafiran. Seperti apa? Ka bid'atit tabattul wasyam qa'iman fi syam, bid'ah tidak mau menikah atau puasa tapi tidak mau berteduh, ya, niat nazar puasanya tidak mau berteduh dan semacamnya, ya. Nah, intinya menjauhi ibadah untuk fokus, misalnya menjauhi dunia untuk fokus beribadah. Ini bid'ah yang sepakat para ulama bukan kekafiran, ini maksiat yang disepakati. Kemudian kata beliau minha ma huwa makruh, ya, di antara bid'ah ada yang hukumnya makruh. Kali jitima'i liddu'a ya syiata Arafah, seperti misalnya berkumpul untuk berdoa sama-sama di sore hari Arafah, ya. Kemudian wa dzikru salatin fi khutbatil Jumat, menyebutkan tentang pemerintah di dalam khutbah Jumat. Ini bid'ah tapi makruha. Wa ma asbah dzalik.
Ya, dan semisal dengannya. Kata beliau, "Fa ma'lumun anna hadhihi al-bid'ah laysat fi rutbatin wahidah. Fa la yasihu ma hadha an yuqala innaha ala hukmin wahid, huwa al-karahatu faqat aw at-tahrim faqat." Kata beliau, maka sudah dimaklumi bahwa bid'ah itu bukan satu tingkatan. Ada yang mengkafirkan, ada yang di bawahnya, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, maka tidak syah kalau dikatakan bahwa bid'ah itu punya satu hukum saja, apakah makruh saja atau haram saja. Nah, ini juga perkara yang penting diketahui berkenaan dengan bid'ah, bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat tentunya. Misalnya ya, jangan samakan orang yang datang di acara ya, maulid misalnya, maulid cuman datang ngumpul-ngumpul, dengar orang ceramah, setelah itu makan pulang, nggak ada acara-acara yang lain, cuman datang dengar ceramah pulang. Jangan samakan itu dengan bid'ah murji'ah. Ini tentunya tidak masuk akal. Gimana caranya bid'ah orang yang mendatangi maulid seperti ini disamakan dengan bid'ahnya khawarij? Sama-sama dikatakan tingkatannya sama, diperlakukan sama. Ini layak tidak berakal orang yang seperti ini. Jelas sampai sini? Iya. Atau bid'ah sesuatu perkara bid'ah dalam perkara-perkara agama. Misalnya salat nisfu Sya'ban, salat nisfu Asy-Sya'ban disamakan dengan bid'ahnya orang-orang Jahmiyah misalnya. Karena dikatakan semua bid'ah sama saja. Ini apa namanya? Iya. Atau misalnya ada sebuah amalan yang misalnya sebagian ulama mengatakan bidah, sebagian mengatakan bukan. Seperti misalnya kunut subuh. Iya. Ini kan khilaf. Ada yang mengatakan muhdas, ada yang mengatakan tidak, dan itu khilaf dari zaman sahabat. Iya, karena itulah para ulama tidak menghukumnya bidah karena ada khilaf. Tapi ala kulli hal, bagi yang menghukumi bidah, tidak berakal kalau dikatakan bahwa hukumnya kunut subuh bagi yang meyakini bidah disamakan dengan bidahnya misalnya apa? Bidahnya Syiah Rafidhah atau bidahnya ini. Itu tidak berakal. Jelas sampai sini apa? La yuqal maksudnya. Afwan, bukan tidak berakal. La yuqal, enggak bisa diterima dengan akal. Ya, tidak bisa diterima dengan akal. Jelas ya? Karena jelas tafawutnya beda antara pelanggaran ini dengan pelanggaran itu. Hatta kalaupun kamu katakan itu bidah, enggak bisa kamu samakan dengan yang ini nih. Yang disepakati sama yang diperselisihkan, kan begitu. Nah, maka ini hal yang penting untuk diketahui bahwa al-bidah mutafawitah. Ya, tingkatan di bidah itu bertingkat-tingkat, ya, dan secara umum semua adalah perkara yang dilarang. Walaupun sekali lagi kembali kepada apa yang kita sudah sebutkan dari ta'arif, dari definisi bidah, ya, 4 quyud ini harus diperhatikan betul dalam perkara agama. Dan terkhusus untuk perkara yang kedua, yaitu perkara baru dalam agama yang bukan bahagian darinya. Nah, yang bertugas untuk menentukan bahwa itu amalan bukan bagian dari agama itu adalah para ulama, karena mereka yang mempelajari usul fikih, mereka mempelajari semua dalil-dalil syariat, ya, bukan pekerjaan sembarang orang. Hanya mereka yang tahu semua dalil-dalil yang dibicarakan oleh para ulama dalam syariat, dan mereka betul-betul tahu ini sama sekali tidak ada dalilnya sama sekali dari dekat maupun dari jauh, tidak ada. Mereka yang berhak kemudian menentukan itu bid'ah. Jelas sampai sini? Maka ini bukan pekerjaan sembarangan orang. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan katsiran ala istimaikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.